Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabar kalian? Baik, alhamdulillah kalau baik semuanya. Sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, Ketua kelas Jaril tolong dipimpin doa terlebih dahulu. Ya, gerak dalam hati, mulai. Terima kasih. Sebelum kita melakukan pembelajaran pagi hari ini, agar kalian semangat semuanya, kemudian dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan lancar, Mas Andika tolong dipimpin yel-yel terlebih dahulu. SMK siap, SMK hebat, SMK bisa hebat, SMK Negeri 1 Burjo siap. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Baik, Bapak akan memeriksa kehadiran kalian terlebih dahulu. Hari ini Andika Bagus nggak ada ya, nggak kelihatan ya. Ada yang tahu kemana? Bolos. Ini kemarin masuk, sekarang bolos. Kemudian saya juga tidak melihat wajahnya Azril. Ada yang tahu Azril kemana? Sakit apa? Gak sakit hati kan? Gak, sakit tipes. Ini sudah dijenguk sama kalian? Sudah. Ini adalah bentuk kepedulian kalian ya. Kita doakan semoga teman kalian Jaril, Azril ini bisa masuk lagi dan bisa bergabung untuk mendapatkan materi pembelajaran agar tidak ketinggalan pelajaran. Kita doakan semoga cepat sembuh untuk Azril. Baik, di pertemuan pagi hari ini Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu tentang sistem CVT. Tetapi sebelum Bapak menjelaskan tentang sistem CVT ini, kalian kemarin sudah mendapatkan materi tentang cara mengidentifikasi dan apa kemarin? Menganalisis kerusakan yang ada pada sistem transmisi otomatis. Ada yang masih ingat kerusakannya apa saja? Angkat tangan. Ya, Jaril? Yang lebih keras suaranya. Suaranya. Kalau rata-rata CVT komponennya rusak itu dari fanbel. Fanbel. Efeknya apa kalau fanbelnya rusak? Bisa putus. Ada yang bisa menambahkan dari teman-teman yang lain? Nabila? Ya? Tarikan pertama agak susah. Ada yang lain? Silakan angkat tangan. Ya, tarikan bisa agak susah atau tidak sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan oleh mesin. Berarti agak molor tarikannya. Kemudian apa lagi? Selain fanbel, kemudian molor, ada lagi? Angkat tangan dulu, yang keras suaranya. Bosnya, kenapa bosnya? Kocak. Nah, itu diakibatkan karena apa? Putaran dari mesin tidak stabil. Ya, ada lagi yang tahu? Driven pulley. Driven pulley itu fungsinya untuk apa? Tepuk tangan untuk Nabila. Kemarin kalian sudah mengidentifikasi, kemudian menganalisis kerusakan-kerusakan yang ada pada sistem transmisi otomatis. Oleh karena itu kita akan melanjutkan ke step selanjutnya, yaitu kita akan memeriksa komponen sistem transmisi otomatis CVT berupa fanbel, kemudian mengukur komponen transmisi otomatis sesuai dengan SOP. Jadi kalian kemarin sudah mengidentifikasi, menganalisis kerusakan, sekarang giliran kita mempraktekannya, mulai dari mengukur, kemudian memeriksa dan menentukan kerusakan. Setelah kalian dapat mengukurnya, kemudian ditentukan, ini waktunya ganti Pak, ini waktunya diperbaiki, seperti itu. Ada yang masih ingat fanbel diganti pada kilometer berapa? 8.000. Masih ingat semuanya? Berarti nanti kalian tentukan sendiri fanbelnya ini layak dipakai lagi atau harus sudah diganti, seperti itu. Ini alat dan bahannya nanti kalian siapkan di sepeda motor unit. Di sini ada 4 unit sepeda motor, varionya 2.
bitnya ada 2. Bapak nanti akan membagi kalian tiap-tiap kelompok. Ya, tiap-tiap kelompok itu nanti akan membongkar overhaul CVT. Perbedaannya di bit itu apa, di vario itu seperti apa. Nanti kelompok kalian akan maju untuk memerstasikan. Kemudian keselamatan kerja, ketika kalian praktek, diingat, kalau praktek itu keselamatan kerja yang paling penting, menggunakan sepatu safety, ini bajunya sudah menggunakan baju praktek semuanya. Tinggal bagaimana nanti ketika kalian praktek, menggunakan alat harus sesuai dengan SOP, standar operasional prosedur. Tidak boleh ada yang sampai berdarah tangannya, apalagi ada yang kehimpit kakinya, gara-gara tidak SOP. Jika menyalakan sepeda motor, jangan lupa dikasih tutup belalai gajah ini namanya ya, biar gas buangnya langsung dibuang ke luar. Selanjutnya ini langkah-langkah kerja kalian. Yang pertama, nanti kalian lepas cover crash-nya, cover CVT-nya kalian lepas menggunakan kunci T8. Baik, masih ingat semuanya. Kemudian setelah dilepas menggunakan alat yang namanya universal holder untuk melepas drift pulley. Selanjutnya lepas clutch outer menggunakan flywheel holder bagian belakang. Nah, ini alur pemeriksaannya. Bapak kasih contoh. Setelah kalian melepasnya, kemudian kalian lakukan pemeriksaan. Pemeriksaan secara visual. Kita lengkuk dulu. Kita tekuk. Seperti gambar. Kita tekuk, kita lihat apakah ada retakan atau tidak. Jika terdapat retakan atau sudah aus atau giginya ini rempal satu, berarti harus wajib diganti. Tapi jika tidak ada yang giginya rempal atau retakan, berarti masih bisa digunakan. Kemudian cara yang kedua yaitu menggunakan alat yang namanya jangka sorong. Kita ukur sesuai standar. Kita ukur, kemudian kita baca standarnya. Ini hasil pengukurannya adalah 17,75 mm. Setelah itu kita lihat di BPR. Kita lihat di BPR, standarnya berapa. Kalau masih standar, berarti tidak perlu diganti. Kalau keausannya sudah limit atau di bawah standar, berarti wajib diganti. Ya? Ngukurnya gini ya? Ya. Kenapa ngukurnya kok harus miring, kok tidak lurus gini? Kalau kukurnya lurus gini, yang kena adalah hanya ujungnya sini saja. Ya, kalau ngukurnya lurus kayak gini, yang kena hanya ujungnya saja. Tapi kalau miring, semua sisi kena sama jangka sorong. Yang mengakibatkan hasil pengukurannya itu adalah baik atau standar. Kalau miring kayak gini, kalau lurus kayak gini, yang kena hanya ujungnya saja. Bisa dipahami? Bisa. Baik, itu contoh untuk pengukurannya. Yang kedua, pengukuran dari apa ini? Wake roller. Jika rollernya masih bagus, sisi-sisinya ini tidak ada keausannya atau tidak ada yang cembung atau cekung, berarti masih baik untuk digunakan. Tapi kalau sudah cekung atau cembung, sudah harus diganti. Nabila, efeknya apa kalau sudah aus? Ya, atau bisa disimpulkan kalau ketika berjalan kecepatan sudah 60 km ke atas, ketika mau digas lagi ada apa? Derdet, ada ganjalan. Jadi kerasa di kemudi itu, agak ketarik gasnya seperti itu. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Baik, untuk pertemuan kali ini kalian hanya mengukur drift pulley, memeriksa drift pulley atau drift bell, kemudian sama memeriksa drift pulley. Ini nanti kalian terserah. Semakin banyak yang kalian periksa, berarti nilai kalian semakin banyak. Mulai dari roller, ini apa? Plateram, kemudian ada apa ini? Bus drift vice ya, bus drift vice.
Kalau yang belakang driven vice, driven pulley, yang depan adalah drive pulley. Kalau ini berarti drive vice, kalau yang sini berarti driven vice. Bedanya seperti itu. Diingat. Kalau ini apa? Bos. Ya. Jadi kalau nanti kalian ngukur, ini sangat penting. Jika ini sudah kelihatan oklak kayak gini, kedengeran suaranya? Nah, berarti wajib diganti. Gak bisa Pak diamplas, gak bisa. No, amplas malah kalong. Gak bisa diamplas, harus diganti dengan yang baru. Kalau ini oblak, berarti putarannya ini tidak stabil, otomatis kocak. Kalau sampai kocak dibiarkan, nanti bisa kena apa? As yang menuju ke crankshaft atau bandul. Gak apa-apa, yang penting tahu kalian ya. Jelas anak-anak? Jelas. Setelah ini Bapak akan membagi kelompok kalian, tetapi sebelum itu Bapak akan menjelaskan tentang tugas kalian tiap kelompoknya. Tugas kalian nanti akan membaca ini, tata caranya di LKPD ini apa? Ada semuanya. Lembar kerja peserta didik, mulai dari cara melepas, kemudian caranya memasang, mengukur, dan memeriksa, ada semuanya di sini. Tugas kalian, sebentar, agak panjang. Nah, tugas kalian di sini nanti pemeriksaan drive pulley, ada pemeriksaan roller, bus driven device, kemudian movable device. Ini diukur semuanya. Jadi semakin banyak yang diukur, berarti nilai kalian semakin bagus. Tetapi ketika kalian nanti maju maju kelompok diperagakan, semisal mengukur roller. Kenapa kok harus diukur? Alasannya apa dijelaskan. Jika ini rusak, efeknya ke sepeda motor apa juga dijelaskan. Bisa dipahami? Bisa. Kemudian ini nanti kalian baca sendiri. Setelah itu kalian tulis langkah-langkah pekerjaan kalian di bawahnya sini. Semisal memeriksa CVT berupa kerusakan drive bell. Apa yang kalian periksa? Mulai dari keretakan, keausan atau apa? Giginya gripel atau patah, nggak masalah ya. Nanti ditulis di sini langkah-langkah pemeriksaannya seperti apa. Sama langkah-langkah pembongkarannya dulu seperti apa, jelas? Nah, di sini ada rubrik penilaian kalian. Yang pertama adalah rubrik kisi-kisi. Nanti saya lihat kedisiplinan kalian, penguatan penggunaan alat sesuai SOP. Jadi nggak boleh angger ngawur ya. Jadi menggunakan alat ini. Ini kalau nggak hati-hati bisa melukai temanmu. Kok bisa Pak? Si Aldi praktek di sebelahnya mengukur. Kemudian Nabila resek panggil. Dia Aldi nggak sengaja ini diginikan. Iki nek mancep ke batuke kancamu juga Pak bisa luka, tidak sesuai dengan SOP. Berarti harus menggunakan jangka sorong sesuai dengan SOP. Jadi hati-hati ya. Seperti itu contohnya. Kemudian kerjasama. Jadi nanti kelompok yang majunya paling kompak, bongkarnya yang paling kompak akan mendapatkan nilai yang sempurna di sini. Kemudian ketepatan waktu. Nanti waktu untuk membongkar kurang lebih 40 menit. Membongkar, kemudian memeriksa, mengukur, kemudian memasang lagi. Itu waktunya 40 menit. Di tengah-tengah kalian sudah mengukur, nanti ada presentasi sebelum dipasang lagi. Ada presentasi, tiap kelompok waktunya 7 menit. Ya, kurang lebih 7 menit. Lebih enggak apa-apa, kurang tidak boleh. Jelas? Nah, di sini ada nilainya. Kalau dapatkan 80 berarti cukup. Kalau di bawah 75 kurang, otomatis satu kelompok itu tidak lulus. Nah, ini kriterianya. Setelah itu nanti kalian kumpulkan LKPD-nya ini, Bapak akan tanda tangani, kemudian kepala sekolah akan memeriksanya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Baik, selanjutnya Bapak akan membacakan kelompoknya. Kelompok ini
diketuai oleh teman kalian yang mendapatkan nilai paling tertinggi kemarin di pembelajaran kemarin. Jadi ketua kelompok ini bertugas sebagai yang bertanggung jawab di tiap kelompoknya, membimbing sambil bertukar informasi, bertukar ilmu agar satu kelompok itu bisa mendapatkan hasil yang maksimal semuanya. Ketua kelompok 1, Aldi Dwi Saputra, angkat tangan. Ya. Anggotanya Ahmad Dwi Cahyono, kemudian Ahmad Farid, yang terakhir Ariska Silviani. Ya, jelas? Kelompok 2, ketuanya Zaril. Mana Zaril? Oke, anggotanya Imam, kemudian Afriza Dita, sama Andrian Ferdiansah. Mana? Ya. Ketua kelompok 3, Alvin Dwi Supriyadi. Anggotanya Aditya Gutama, kemudian Amiruddin, sama Andika Dwi Cahyono Firdaus. Ya. Yang terakhir kelompok 4, ketuanya Eka Muhammadani, kemudian Dimas Armanda, Ego, sama Nabila Wildani. Ya, jelas? Ketua kelompok silakan maju ke depan untuk mengambil LKPD-nya. Silakan diamati, dipelajari terlebih dahulu. Kalau sudah, lanjut ke praktek untuk membongkar. Kelompok 1 sama 2 bagian di vario, kelompok 3 sama 4 di sepeda motor Beat. Bisa dipahami? Bisa. Silakan diamati terlebih dahulu LKPD-nya. Ditulis nama kelompoknya, kemudian absennya juga. Kalau ada kesulitan, bisa ditanyakan ke saya nanti ya. Setelah kalian dibaca, sudah bisa dipahami, bisa lanjut ke proses pembongkaran. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Perhatikan, nanti perlu diingat, ada kunci momen, berarti berfungsi untuk apa? Apa? Mengencangkan mur sesuai dengan standar. Ya, standarnya di mana? Bisa dilihat di DPR. Kalau sudah, silakan bisa mulai untuk dibongkar. Ya, silakan. Biar waktunya nggak lama-lama nanti. Ini lebar, ini loh. Lebar dribble, ya. 21. Kalau di bawah 21 berarti harus diganti ya. Ayo dinyalakan dulu sepeda motornya. Bisa. Nah. Ini kan ada suara agak berisik ya. Nah, silakan nanti kalian periksa. Suaranya ini timbul dari mana? Seperti itu ya. Ini kelompoknya mana? Kesini dulu. Kalau kesini ya kesini semuanya. Dalam busing, diameter luar, bos. Ini loh. Nah, bandul roller ya roller ini. Ya nggak apa-apa, beda. Ya, jelas? Oke, lanjutkan. Sini mas. Pakai ini dulu. Ini kok belum praktek? Masih nulis dulu? Oke, gak apa-apa. Pokoknya ditulis yang pernah kalian periksa di waktu magang, yang kalian pernah temui di waktu magang ditulis semuanya, nggak apa-apa. Semakin banyak semakin bagus.
Jangan lama-lama. Gantian. Nah, iki. Angkut. Susah. Sip. Sudah. Ditaruh di loyang, dibawa ke sana di bangku untuk diukur semuanya. Ya, ngukurnya di bangku saja. Yang plat outernya kan ini enggak usah kan? Ya. Udah, silakan dibawa ke kursi. Dinyalakan dulu. Dinyalakan dulu. Silakan diperiksa komponen-komponennya. Depan ya Pak ya? Iya. Yang belakang nggak usah. Belakang dia tetap dilepas kan ngambil pandelnya. Yang belakang dibongkar besok. Pakunya nggak ini. Jadi semakin banyak yang berusaha, semakin juga semakin tinggi. Nah, ini sudah retak-retak ya. Nah, ini kelihatan retak. Ini dirasakan sudah ada cembungan. Kalau dia cembung otomatis panjolnya ini kalau kembang kan tersangkut di sini, otomatis agak beranjol sepeda motor. Ini seperti itu. Bisa alasannya? Ya, serta alasannya. Bisa. Nah, ini kan bisa kita juga. Apa ini? Nah, ini kan masih bagus tadi kita ada. Nah, dan ininya juga apa ya? Ramplan atau movable driven drive.
Dirasakan kalau aman atau enggak. Ini apa nanti dijelaskan. Ini gimana? Masih bagus atau enggak? Bisa digunakan. Ya. Diameter lebar roller, berarti lebarnya roller ini. Di sini ada semuanya standarnya. Ya, silakan kerjakan. Diperiksakan. Kalau bahasanya bingung, sesuai dengan bahasa yang ada di bengkel dulu, nggak apa-apa. Aku magang. Koma si loro telu papat lima enam pitu wolu songo sepuluh sebelas rolas telulas 11 ping 5 Dibacakan berapa? 17,80. 17,80. Di 80. Ini gak Ubah berarti, Pak. ya diukur lagi coba. Dikasih nah gitu. Pak yang ini ke depan lagi. 17,80. Ya, 0,8 80. Oke. Dibaca. Dua satu Koma koma 5. 0,5. Lihat di sini. Kemudian dilihat di standarnya. Panbelnya tadi ukurannya 21,5. Di sini lihat. Diameter mana? Panbel ya. Sini Mas. Di sini standarnya 21,00. Hasil ukurmu 21,5. Berarti masih bisa Dipakai. masih bisa digunakan. Ini ada retakan apa enggak? Tidak Aman. Berarti masih bisa digunakan. Tarikan awal. Posisi miring. Ya, terus dibaca. Berapa? 22,8. 0,8. Standarnya berapa di sana? 22,6. Ini loh batasnya. Ini kan standar, ini batasnya. 22,1. Kesimpulannya gimana? Panbel ini masih layak. Udah nih, ukur apa? Iya, putihnya terus. Sama ininya ada yang sebelah kita masih utuh. Untuk pengukuran ini, di jangka suaramu mana? Ambil. Yang diukur bagian yang sudah aus. Ini kan sudah aus ini. Nah, diukur bagian yang sudah aus. Baru dibaca. Kalau sudah dibaca, hasil ukurannya dilihat di buku pedoman reparasi. Nah, di sini ada. Mulai dari panbel, bos, roller, nah di sini ada 17 sampai 18. Ya, di sini dibaca ukurnya berapa.
Ini kan 18. Ya, 18 koma yang paling lurus. Ini ya, 95 ya. Berarti 18,90. Di sini dilihat 18,5. Berarti masih bisa di ya, jelas? Silakan dilanjutkan. Semuanya diukur rollernya. Berarti hasil ukurannya kalau di sini. Iya, ada di sini. Standarnya juga ditulis. Pak. Bandu roller. Sama aja. Ya. Iya. Di sini ada perbedaan. Yang vario sama bit lebih kecil yang B cuma 18, di sini kan 19. Ya, silakan. 88-nya ya diukur. Sambil menunggu kalian memeriksa sama mengukur, Bapak akan memberikan suatu kata-kata untuk kalian biar semangat. Jadi untuk di teknologi sekarang sudah banyak menggunakan teknologi CVT atau transmisi otomatis. Jadi kalian harus bisa memeriksa. Yang pertama kemarin mengidentifikasi, menganalisis, kemudian memeriksa, mengukur, serta mampu untuk menentukan kerusakannya yang mana. Ya, agar kalian nanti kalau lulus sudah mendapatkan bekal untuk bekerja di AHAS. Atau kalian mau mendirikan bengkel sendiri saat kalian sudah bisa menguasainya. Untuk kalian bekal lulus. Nah, untuk cara-cara biar tidak kotor, biar SOP sudah Bapak ajarkan semuanya. Untuk bekal kalian ketika lulus bisa bekerja atau bisa menghidupi keluarga kalian. Otomatis kan kalian cowok, apalagi yang cewek sekarang sudah banyak yang bekerja. Kalau kalian sudah punya bekal untuk lulus ke dunia usaha atau dunia industri, bisa bersaing dengan sekolah yang lain. Dan silakan kalau sudah selesai maju satu persatu tiap kelompok. Nanti Bapak akan menyimpulkan perbedaan dari sepeda motor vario sama sepeda motor beat di mananya. Yang penting kalian maju sesuai dengan apa yang kalian amati pada komponen-komponen dipuri dan dribble. Siapa yang ingin maju terlebih dahulu? Kelompok satu. Terus setiap kelompok. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1. Nama saya Abdul Putra. Nama saya Abdul Putra. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pengukuran dari CVT. Yang pertama ada cara pengukuran pagar, yaitu dengan cara visual dan dengan cara menggunakan alat ukur. Dengan cara visual yaitu dengan menekuk pasang kembalinya dan lalu dilihat apakah ada bagian yang retak-retak pada pagar. Jika ada retak-retak dan sudah ada yang lepas bunyinya, maka harus diganti. Untuk cara pengukuran dengan jangka sorot, letakkan jangka sorot pada pagar, posisikan ini supaya terkena semua dan lihat hasil pengukurannya. Untuk pagar standarnya adalah 22,6 mm, batasnya 21 dan hasil ukur yang kami peroleh adalah 21,1. Jadi hasil ukur ini, pagar ini masih layak digunakan, tapi sudah saatnya untuk diganti karena sudah mendekati batas pemakaian. Selanjutnya bagian roller. Roller ini juga menggunakan dua cara visual atau dua cara pengukuran, yaitu visual dan menggunakan alat ukur. Yang pertama cara visual adalah melihatnya dengan diraba apakah ada bagian yang tercekung atau tidak ada. Jika tidak ada berarti masih layak digunakan, dan jika tidak tercekung harus diganti. Untuk cara pengukuran dengan alat ukur yaitu menggunakan jangka sorot, letakkan jangka sorot pada bagian roller, lalu lihat hasil ukurnya. Yang menunjukkan standarnya adalah 19,92, batasnya 17,48, hasil
paus. Dan jika sudah pecah maka itu harus diganti. Untuk ukuran menggunakan jangka sorot seperti yang lalu tadi, letakkan jangka sorot pada bagian backbone lalu dilihat dari ukurnya. Dan hasil standarnya adalah 23,96, batasnya 23,98, hasil ukurnya adalah 24,3. Selanjutnya adalah busi. Busi ini adalah bagian dalam ini ya. Cara mengeteknya seperti tadi, seperti cara mengetek pertama saja bos, yaitu dengan cara digoyang-goyangkan. Jika tak dengan suara kasar, tandanya sudah pecah. Untuk pengukuran menggunakan mikrometer atau jangka sorot menggunakan bagian bela, yaitu bagian atas. Beda dari tadi ya, yang tadi. Dan hasil standarnya adalah 23,98, batasnya 24, dan hasil ukurnya adalah 24,7. Dan ini masih standar. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan, silakan. Silakan untuk kelompok lain bertanya. Ada yang ingin tanyakan? Ya, Nabila. Silakan. Batas penggantian kabel berapa kilometer? Untuk batas penggantian kabel bisa dicek sekitar 8.000, untuk penggantiannya sekitar 24.800. Jika awal 8.000 itu sudah terdaftar, maka wajib diganti supaya tidak terjadi kecelakaan pada penggunaan sepeda motor. Kasih keterangan dulu untuk kelompok 1. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Kelompok 3, ada yang tanyakan? Kelompok 1, yang nomor 2? Cukup. Kalau nggak ada, saya ingin bertanya. Ya. Tadi kan sudah menjelaskan tentang bus sama bersih, ya rumahnya. Itu jika kotak masih digunakan, efeknya apa pada sepeda motor? Efeknya akan mengaruh pada bagian yang lain juga Pak, yang dan semuanya itu akan pecah dan akan mengganggu putaran mesin, karena itu akan tertuju pada ganggu mesin. Baik, ada yang ingin disampaikan lagi? Sudah. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan, nah, dulu. Ini kan kelompok 1 bagian vario. Selanjutnya saya mau lihat kelompok 4 bagian B. Untuk kelompok 1 tadi berarti hanya panel sama 3 komponen yang lain. Jadi kurang banyak, kurang lengkap, tapi nggak apa-apa. Baik, selanjutnya kelompok 4 sepeda motor B, silakan masuk untuk mempresentasikan hasil prakteknya. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai perusahaan CVT. Saya Eka Muhammad Dhani dan saya Gwenki Fernando. Saya Nabila Wildani. Saya Dimas Armando. Tugas kami bagaimana langkah-langkah memeriksa komponen CVT. Pertama, melepas cover CVT dengan menggunakan kunci T. Yang kedua, melepas drive pulley menggunakan universal holder dengan menggunakan kunci shock ukuran 22. Yang ketiga, melepas drive pulley menggunakan P-Hell holder dengan kunci shock ukuran 19. Setelah ini membongkar komponen CVT untuk diperiksa dan diukur. Pertama, mengukur fan belt dan memeriksa secara visual. Kedua, mengukur roller dan memeriksa secara visual. Dan ketiga, mengukur driven balls dan memeriksa secara visual.
mengukur ketebalan driven pulley dan memeriksa secara visual, mengukur panjang bus spring, rotram secara visual apakah ada di kasusan di komponen tersebut, memeriksa preset apakah terjadi kekocakan atau kelonggaran akibat terjadi bunyi terhadap CVT. Cara mengatasi apabila tidak diganti bisa diganjal dengan isolasi atau karet, tetapi lebih baik diganti. Baik, di sini akan dipraktekkan oleh teman kami bagaimana cara memeriksa secara visual dan mengukurnya. Pertama, bagaimana cara memeriksa fan belt secara visual, yakni terjadi keretakan pada bagian fan belt atau tidak. Yang kedua yakni dengan cara mengukur dengan cara menyerongkan. Di sini ukurannya 18,35 dengan standar 19,5, berarti masih bisa digunakan selagi belum mencapai 17,5. Yang kedua, mengukur roller. Mengukur roller, di sini saya mendapatkan ukuran 18,5 dengan standar 18,8 dengan batas 17,3, berarti masih bisa digunakan. Memeriksanya secara visual bisa dilihat di sini keadaan roller aus atau sudah tidak rata. Akibatnya pada tarikan 60 rpm ke atas membutuhkan tenaga lebih. Yang ketiga, mengukur bos. Pada ukuran bus saya mendapatkan ukuran 22,25 dengan standar 22,05, masih bisa digunakan. Apabila tidak bisa digunakan lebih baik diganti. Selanjutnya memeriksa drives, apakah terjadi keausan atau tidak, bisa dilihat di sini. Akibatnya pada RPM 60 ke atas membutuhkan tenaga lebih. Selanjutnya memeriksa pislet, apakah terjadi kekocakan atau kelonggaran. Ini jika terjadi seperti itu bisa saja diakali dengan diganjal, tapi lebih baik diganti. Terima kasih. Baik, sekian presentasi kami. Ada pertanyaan? Silakan kalau dari kelompok lain ada pertanyaan atau pembicaraan, silakan angkat tangan. Ya, kelompok satu dulu. Bisa bertanya Pak, Ya, apakah yang terjadi kalau roller hancur satu atau hilang satu? ya. Silakan dijawab. Kendaraan tidak bisa melaju karena yang menggerakkan roller untuk membuka agar bisa menjalankan sepeda. Dari kelompok lain ada yang menambahkan atau menyangga? Ya, silakan. Kalau kan tadi kan katanya kan rollernya hilang satu atau hampir satu, ya. Itu bisa berefek ke crankcase-nya karena putaran dari apa itu baskomnya atau drive-nya itu tidak normal, kan berat sebelah kalau yang satu itu bisa kocak crankcase-nya. Terus kelompok lain belum menambahkan dulu. Bisa dipahami atau bisa diterima jawabannya? Kalau itu saya menyimpulkan jawaban dari kelompok 4 dan jawaban tambahan dari kelompok 2. Untuk kalau rollernya hancur salah satu atau hilang salah satu, kalau hilang kan nggak mungkin, terus dipasangkan pasti tangannya dipasang, kemungkinan hancur. Ya. Kalau hancur salah satu, sepeda motor apakah
bukan tidak bisa berjalan, tapi masih bisa. Soalnya 5 itu masih bisa mengembangkan movable different phase-nya itu masih bisa mengembang, tetapi efeknya betul kata Yaril, bisa membuat kocak pada crankshaft-nya itu. Efeknya di crankshaft-nya. Kalau crankshaft-nya itu kocak, otomatis bearing yang ada di dalam crankshaft itu akan ikut hancur. Ya, bisa dipahami? Bisa. Bukan tidak bisa berjalan, tapi masih bisa berjalan. Tidak apa-apa. Ayo, ya silakan. Kan tadi kan kata Mbak Nabila kan kalau di RPM 60 itu robernya kan nyendel. Ya. Itu RPM 60 itu gimana? Pada gas-gasan kecepatan 60. RPM-nya apa speedonya? Kecepatan. Kecepatan. Ya. Salah ngomong ya? Ya, salah ngomong. Kecepatan bukan RPM. RPM itu 1000 ke atas. Kecepatan itu ya. Udah, gimana Mas Dalil? Silakan kelompok selanjutnya. Iya, silakan. Jawab atau sudah? Apa yang terjadi jika masalah roller terbeli? Gimana? Silakan dijawab. Gimana? Apa yang Ada yang bisa menjawab dari kelompok lain? Gak bisa? Ya, saya ingin menambahkan atau ingin membantu menjawab. Di sini kan ada dua sisi. Sisi yang hitam, besi, sama sisi yang karet atau atomnya itu. Kalau salah satunya terbalik, gimana efeknya? Ya, seperti yang dijelaskan dari tadi. Ini langsung berhubungan sama shaftnya crankshaft. Otomatis dia akan lebih kocak karena tidak seimbang. Kenapa kok harus seimbang? Karena ini sangat riskan, harus seimbang semuanya. Kalau pemasangannya kebalik atau salah satu gramnya yang tidak pas, otomatis tidak seimbang. Maka bosnya ini sama housingnya ini bisa kocak, terusan merambat ke crankshaftnya. Otomatis sepeda motor itu akan bergetar kalau digunakan. Bisa dipahami? Ya, seperti itu ya penjelasannya. Ada yang tanyakan lagi? Cukup, baik silakan ditutup. Baik, sekian presentasi kami. Apabila salah kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok selanjutnya, ini tadi kan kelompok B. Sekarang di kelompok B-nya lagi. Silakan maju. Ya, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan cara pemeriksaan komponen CVT. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alvin Dwi Supriyadi. Saya Andika Dicaya Wirdewi. Saya Aditya Utama. Saya Amiruddin. Yang pertama di sini saya akan memeriksa di bel. Ada dua cara untuk pemeriksaan di bel, yaitu dengan cara visual dan mengukur. Dengan cara visual yaitu dengan membalik dribel dan melihat retakan pada gigi dribel. Jika ada retakan maka harus diganti. Itu letak atau tidak? Retak Berarti kesimpulannya harus diganti. Harus diganti. Yang kedua dengan cara mengukur menggunakan jangka sorong. Standar Van Bell adalah 19,5 mili. Batas servis adalah 17,5 mm. Hasil pengukuran kami adalah 17,2 mm. Kesimpulannya harus diganti karena sudah kurang dari ukuran standar. Yang kedua, weight roller. Ada dua cara mengukur weight roller, yaitu visual dengan mengukur. Cara visual dengan melihat dan meraba bagian yang haus. Cara mengukur menggunakan jangka sorong. Ukur
pada bagian yang aus. Standar wet roller adalah 18,8 mm. Batas servis adalah 17,3 mm. Hasil pengukuran kami adalah 17,80 mm. Kesimpulan, tidak harus diganti karena hasil pengukuran belum sampai pada batas servis. Tetapi jika tidak diganti pada kecepatan 60 km, membutuhkan tenaga lebih untuk mencapai kecepatan yang lebih tinggi. Yang ketiga, diameter bus drive. Ada dua cara mengukur memeriksa diameter bus drive. Yang pertama adalah cara melihat ada yang aus atau tidak. Yang kedua dengan cara mengukur. Standar bus drive adalah 22,10 mm. Batas servis adalah 21,98 mm. Hasil pengukuran kami 22,10 mm. Kesimpulan, tidak harus diganti karena bus drive masih dalam ukuran standar. Yang keempat, pengukuran diameter dalam movable device. Ada dua cara pengukuran, ada dua cara pemeriksaan movable device dengan cara memasangkan bus drive ke movable device. Jika tidak kocak maka tidak harus diganti. Yang kedua, cara mengukur. Standar diameter dalam movable device adalah 22,35 mm. Batas servis 22,11 mm. Hasil pengukuran kami 21,70 mm. Kesimpulan, harus diganti karena movable device sudah mengalami keausan dan sudah di bawah batas servis. Jika tidak diganti akan menyebabkan getaran pada tarikan awal. Sekian yang presentasi dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan nomor lain ya. Nomor 4, nomor 3. Kenapa roller nggak akan menggunakan tenaga? Apa? Roller nggak akan menggunakan tenaga? Ya, silakan dijawab. Roller di bengkel ada yang diakali dipasang hanya 3 biji, tidak semuanya. Silakan dijawab. Untuk tarikan lebih ringan. Untuk tarikan lebih ringan. Gimana? Jawabannya sudah puas? Atau yang lain ada yang ingin menambahkan? Untuk tarikan lebih ringan. Kan roller kan fungsinya untuk memperendek tarikan. Kalau tarik rollernya lebih sedikit kan lebih berat. Ayo gimana? Dan contohnya kan kalau roller aus kan tarikannya makin berat, makin lelet. Terusan. Kalau kurang lelet. Oke, ketemu soalnya. Ya, gimana? Ini ilustrasinya. Kan ada 6. Dipasang cuma 3. Otomatis kalau 3 ketika digas awal kan semakin berat. Dia akan mendorong magnet untuk mengembang. Kalau cuma 3 otomatis kan dia semakin berat efeknya. Efeknya dia semakin berat. Tetapi dia semakin apa? Kalau putarannya sudah di puncak semakin apa? Semakin enteng atau semakin halus. Tapi tidak disarankan. Kalau C3 saja, nanti ya ausnya ini juga lebih cepat. Soalnya yang menopang 6, misal pondasinya 6, tetapi hanya dipasang 3, otomatis topangan semakin berat, otomatis tornya juga semakin cepat aus, otomatis juga semakin harus sering diganti, sering diperiksa seperti itu ya. Bisa dipahami? Silakan nomor lain, ada yang ditanyakan lagi? Ya, angkat tangan dulu. Ya, Substansinya ini coba kok kenapa harus ada yang kan yang bikin apa yang lama itu kan terpisah. ya. Yang ini kok terpisah kan? Silakan dijawab kelompok 4. Sebagai pendingin dalam Ya. CVT. Sebagai pendingin
bunyi dalam CVT. Yang lainnya tidak kembangkan? Ya silakan. Penambahan dulu. Kalau sebenarnya di cabang Mario itu kan diberikan kereta yang lama ya, itu berdirinya langsung bisa. Kan sekarang kan zaman makin maju, makanya jadikan satu lagi. Simple. Sudah? Sudah cukup, saya ingin menambahkan. Ya. Jadi jawaban dari itu sudah benar. Ini untuk bit yang lama. Dia dipisah. Ya. Tetapi efeknya apa, Pak? Starternya awal semakin kasar. Oleh karena itu di Honda teknologinya kan semakin berkembang. Jadi dia dianalisa. Oh ini ternyata kalau gini efeknya starternya kasar. Otomatis perusahaan juga mengembangkan suatu produknya. Kalau digabung gimana ya? Apakah efeknya berbeda? Ternyata berbeda, starternya semakin lebih. Otomatis langsung di keluaran terbaru langsung digabung jadi satu, tidak mengurangi fungsi dari pendingin tadi, tetapi dia mengurangi suara getaran yang diterima pada saat ketika di awal starter seperti itu. Ya, bisa dipahami? Tidak ada yang tanyakan lagi? Sudah cukup? Oh ini masih ada. Silakan. Kenapa dibuat sama gimana? Tidak bisa dicopot. Silakan. Berkarat. Betul sekali. Ini bisa berkarat, bisa. Ya, jawabannya berkarat. Kok bisa berkarat, Pak? Sepedamu nggak pernah gawe. Kalau digunakan secara teratur, rutin, kemudian diperiksa, otomatis tidak akan bisa cekat. Bisa cekat kalau dia kemasukan karat yang pertama, kemudian kena air, otomatis berkarat dia. Kena kotoran dari panjang juga bisa menghasilkan cekat. Di sepeda motor anak yang muda zaman sekarang biasanya diakali tutupnya CVT kan dilubangin. Itu salah sebenarnya. Kenapa biar cepat dingin? Salah. Malah nanti takutnya kemasukan air. Kalau kemasukan air bisa berkarat atau slip seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang tanyakan lagi? Sudah cukup, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu nomor 4. Baik, untuk kelompok terakhir, untuk kelompok penutupan, kita kasih plus yang mereka untuk kelompok 2. Silakan masuk ke kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan diskusi kami. Saya yang sebagai ketua bernama Ahmad Aminuddin. Dan saya Andre Berdiansah. Dan saya Afriya Duda Prasetya. Saya Ahmad Imam Haryanto. Kami di sini akan memeriksa langkah-langkah untuk pemeriksaan kondisi komponen-komponen CVT. Untuk pemeriksaan yang pertama yaitu untuk komponen fan belt. Langkah-langkahnya lepas fan belt dari komponen CVT, terus periksa kondisi fan belt menggunakan cara visual, yaitu membaliknya, ngecek keretakannya atau keausannya, terus giginya apakah ada yang lepas, terus untuk kondisi fan belt yang saat ini kita diskusikan masih aman dan masih layak digunakan. Untuk cara yang kedua yaitu untuk cara pengukuran. Untuk pengukuran kita bisa menggunakan jangka sorong untuk mengukurnya, dan pengukurannya itu harus miring, tidak lurus, karena kalau lurus itu yang kena itu cuma sampingnya doang,
atau yang bawahnya. Untuk batas servis fan belt 21,00 mm dan untuk standarnya itu 22,06 mm dan untuk hasil ukuran kami itu 21,05 mm. Jadi masih bisa digunakan untuk kesimpulannya. Terus untuk rollernya, pengukuran roller, pengecekan bisa menggunakan cara visual, bisa dilihat apakah bulatannya itu masih sempurna atau sudah aus. Dan untuk cara yang kedua menggunakan alat ukur, dan untuk standar roller itu sesuai BBR itu untuk ukurannya 19,92 mm, batas servisnya 17,40 mm dan hasil pengukuran kami 20,10 mm, jadi masih aman untuk kesimpulannya. Terus yang ketiga untuk boost drive-nya. Untuk boost drive-nya itu pengukuran secara visual, pengecekan secara visual, kondisinya masih aman, masih bulat sempurna. Dan untuk pengukurannya menggunakan jangka sorongnya, untuk batas servisnya itu 21,98 mm, standarnya itu 24,05 mm dan hasil pengukuran kami yaitu 24,01 mm. Bosnya masih normal, masih bisa digunakan. Dan untuk washingnya atau movable bosnya itu menggunakan secara visual masih aman, masih rata. Tapi kalau menggunakan alat ukur agak kocak sedikit karena batas servisnya untuk washingnya itu 24,08 mm dan standarnya itu 22,06 mm. Hasil pengukuran kami itu malah kurang. Hasil pengukurannya itu 23,30 mm. Batas servisnya itu 24,08. Jadi housingnya itu aus, harus diganti juga karena kalau tidak diganti itu bisa berefek ke crankshaftnya atau ke klakernya bandul, bisa hancur. Terus untuk kami juga memeriksa komponen-komponen yang lain seperti kondisi pislitnya itu masih rapat, tidak longgar, dan untuk kondisi ramplatnya itu juga masih aman, masih rata. Terus kami kan tadi kan untuk pengecekan awalnya untuk menyalakan sepeda kan ada bunyi berdecit dan bunyi kasar Pak ya. Setelah kami analisis sumber bunyi berdecit itu dari housingnya agak longgar, terus bunyi kasarnya itu dari komponen CVT-nya kotor. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami minta maaf sebesar-besarnya. Apabila ada pertanyaan, Kalau ada yang bisa tanyakan, iya silakan. Nomor 3. ya sama seperti tadi pertanyaan dari Aldi, sama seperti rollernya kalau hancur satu. Kalau berat sebelah itu bisa berefek ke crankshaftnya, ke bandulnya, sama seperti tadi. Ya, crankshaftnya juga berpengaruh, otomatis getaran yang dirasakan oleh pengendara akan semakin besar ketika pada saat tarikan awal. Sepeda motor itu akan bergetar. Ya. Yang lain? Ada pertanyaan yang lain? Kelompok lain? Di amplas. Silakan dijawab. Untuk itu kan biasanya kalau rollernya tidak hilang itu biasanya kena juga, tidak rata, maka harus diratakan menggunakan amplas. Kan kalau tidak hilang biasanya rollernya. Jadi kelompok lain ada yang menambahkan kalau face-nya itu tidak rata, kenapa biasanya pakai amplas? Ya. Dia digunakan untuk meratakan. Kalau dia tidak rata, otomatis nanti pada saat berjalan atau ingin waktunya tarikan awal ada jembatan atau terhambat untuk pembukaan dari
fanbelnya tersebut. Dari kelompok 4 ada yang tanyakan? Itu kelompok 3 itu Pak. Kelompok 3 silakan. Kenapa bisa kocak? Ya sama seperti tadi lagi. Kalau tidak imbang atau biasanya itu pengencangan mornya itu tidak sesuai SOP. Kalau nggak kekencangan bisa kendoran itu. Kalau kekencangan itu tidak bisa apa ya? Kalau kekencangan itu tidak bisa maksimal atau lebih tertahan. Kalau kekendoran itu malah oblak. Bisa jadi seperti itu, bisa jadi sama seperti motornya tadi. Motornya tidak imbang, jadinya putaran mesin tidak maksimal. Ya, tanyakan lagi, silakan. Berapa panjang standarnya Gus? Panjang. Untuk panjangnya itu bisa diukur sekarang juga. Ayo. Satu lilik. Tunjukkan dari Ke kamera ya. Pengukurannya seperti ini dan hasil ukurnya itu 47,25 mm. Kalau yang vario ini. yang vario. Ya. Gimana Mas? Ya. Ada yang tanyakan lagi? Pak. Ya. Kan kalau logikanya kan ini tempat roller. Kan harus dikasih batas tuh. Ini kok celahnya harus yang lebih ke kata Terserah orangnya. Terserah pabriknya. Kan sesuai dengan ukuran rollernya. Nek vario, nek beat kan lebih kecil. Kalau vario kan agak besar. Komponennya juga. Ya kan. Terus kalau tidak dikasih ini kan juga nggak ada kan dikasih ini. Kan besar kan. Rollernya mainnya besar di mana? Kan ini untuk vario. Ya. Fungsinya. Tergantung pabriknya. Terserah pabriknya dong. Kamu kok tanya saya sih? Kan rata-rata kan untuk tempat rollernya kan ini fungsi dong. Fungsinya sebagai pembuangan kotoran atau sisa-sisa debu roller agar bisa ke sini. Kan biasanya kan yang kotor kan bagian sini, bagian sininya. Bisa dimengerti? Ya, saya tambahkan tergantung pabriknya. Semua pabrik kalau bikin itu pasti ada fungsinya. Yo, sini aku maksudnya. Tadi sudah benar, masih tepuk tangan dulu untuk jalannya. Yang pertama, dia dibuat ada tempatnya ini untuk membuang kotoran dari rollernya tersebut. Ya. Kalau ini ditutup, otomatis kotoran akan masuk ke rollernya ini, bisa menghambat putaran roller. Kemudian juga diseimbangkan sama tutupnya ini. Kalau ditutup harus pas, biar pas, ini dikasih celah. Kalau ini ditutup rapat juga, otomatis putarannya juga tidak akan stabil, tidak akan seimbang. Makanya dikasih ruang sini. Bisa juga untuk pendinginan, bisa juga untuk pembuangan kotoran dari roller. Ini sudah banyak kotorannya di sini. Ya, ini juga sudah hilang satu. Rumahnya roller ini pecah satu ini. Ini punya siapa ini? Ya, ini juga bisa mengakibatkan ini. Kalau di sini ditutup semuanya, otomatis semakin berat. Juga merugikan pada sepeda motor tersebut. Otomatis pengeluaran BBM juga semakin banyak kalau semakin berat. Ya, bisa dipahami? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, silakan Nabila. Kenapa di belakang sini kalau sepeda listrik sama seperti ada ringnya lagi, kalau kok nggak ada apa di sini?
Ini vario nggak ada. Tapi kalau di ada. Kan maaf ya kalau salah ya. Ya, Kan mesin untuk bedah yang seperti terbaru kan agak kecil ya. Kan olinya biasanya kan kalau bedah lama itu 800 mm, terus bedah yang terbaru itu cuma 650 ml. Jadi kan crankshaftnya itu agak masuk ke dalam, terus apa itu asnya itu kan agak menonjol, terus agar tidak oblak dikasih ring. Kenapa kok langsung dari pabriknya ini bukan? Ya itu kan Nambah bagian ya. Kita kan sangat susah. Kalau kan di gabungan kan mudah. Nggak apa-apa. gimana, Jaril? kan seperti logikanya ya, kayak apa ini, cloud outer itu kan ada ringnya tuh sebelum mur. Itu kan fungsinya untuk tidak cloud outernya tidak kalah, tidak aus, kan harus pakai perantara dulu. Ya itu sama seperti itu, agar Vescomnya itu tidak kalah, tidak aus, untuk sebagai penopang fanbase-nya cara awalnya, atau enggak ke penopang ghost drive-nya. Gimana? Perantara. Nabila, ini kan udah ada sini nggak usah pakai ring. Ya itu tadi. Dari materi. Ya, saya tambahin jawaban dari Jaril sudah benar. Jadi ring itu gunanya untuk penopang agar alat utamanya tidak sebenarnya di apa itu bin kan punya di bin itu ada, di vario juga ada, tapi sudah digabung jadi satu. Ini loh karetnya, ini kan penopang dia. Di sini juga ada, di sebelahnya sini ini beda bahan. Ini ada beda bahan tadi. Jadi salah satu untuk menopang, dia tidak langsung bersentuhan dengan barang aslinya. Kemudian untuk vario kok sudah tidak ada, karena di vario sudah tidak ada yang namanya kickstarter. Itu fungsinya juga. Kickstarter kan dia dioblang secara mendadak atau spontan. Dia menghindari, dia tidak harus akan ditambahkan ring agar gaya spontan itu tidak langsung kena sama barang aslinya untuk menghindari kerusakan. Kalau di vario tidak ada kickstarternya, starternya juga sudah menggunakan yang namanya ACG starter, maka starternya dia lebih ringan, halus atau lebih ringan, seperti itu ya. Ya. Jadi bisa dipahami? Ya. Ada yang tanyakan lagi? Ya. Oh, masih ada. Jawab Pak, teruskan aja. Jawab Pak. Jawab aja, jawab Pak. Kenapa kok bergerigi? Sampingnya. Itu fungsinya juga sebagai pendingin. Ya. Kan ini tidak berfungsi apa-apa, kan di luar. Juga bisa sebagai pendingin. Ya, ini fungsinya sebagai pendingin. Juga bisa. Yang pertama, kemudian yang kedua, ini kan berputar. Biar menjaga kotorannya tidak masuk ke dalam face-nya sini. Kalau mau masuk, kotorannya otomatis sudah dihilangkan dulu sama ini. Karena ini berputar, otomatis ada angin yang menghalangi kotoran masuk ke sini dan bisa membuang ke arah sana. Ini kalau diperhatikan, kan dia tidak mulus. Dia agak cekung kayak gini. Itu fungsinya kayak kipas angin. Dia bisa keluar tapi tidak bisa masuk. Seperti itu. Bisa dipahami? Ada lagi? Ya, cukup. Silakan ditutup. Demikian presentasi dari kelompok 2. Apabila kami ada kesalahan dari perkataan maupun perbuatan, kami minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu. Silakan duduk. Baik, sudah silakan duduk. Jadi kesimpulan dari presentasi kelompok
yang nilainya tinggi dan nilainya rendah. Di sini saya sudah mengamati presentasi kalian. Untuk kelompok 1 mendapatkan nilai 85. Untuk kelompok 2 yang terakhir mendapatkan nilai 95. Karena menduga pertanyaan sangat banyak, menjawab pertanyaan juga sudah sangat bagus. Kemudian untuk kelompok 3 mendapatkan nilai 85. Kasih tepuk tangan. Untuk kelompok 4 karena pertanyaannya juga antusias, kemudian menjawabnya juga bisa, nilainya 90. Kasih tepuk tangan. Jadi sudah dipastikan nilainya sudah di atas KKN semuanya. Baik, untuk kesimpulannya tadi sudah kalian bisa mengukur, kemudian memeriksa secara visual maupun menggunakan alat ukur. Kemudian setelah ini kalian akan memasangnya. Untuk pemasangan yang perlu diingat, yang pertama yaitu pemasangan roller. Pemasangan roller harus urut setelah. Kalau mau di bagian sisi besinya berarti di besi semuanya seperti ini. Kalau untuk vario dan ring ini sesuai dengan DPR harus searah jarum. Kalau kurang baru nanti kita belajar lagi. Ya, soalnya kita adanya vario sama ring. Kalau kurang baru nanti kita belajar lagi. Bisa dipahami? Setelah itu pemasangan pandelnya. Kita masang pandel harus masuk ke dalam. Bisa dipasang di bawah atau dipasang di atas. Harus bisa ke dalam seperti ini. Efeknya apa? Nanti kalau tidak terpasang di dalam seperti ini, nanti takutnya yang di depan ini kok tetap pas masukkan bijinya ini tidak pas. Bisa dipahami? Kemudian perlu diingat lagi menggunakan kunci common. Kunci common. Untuk vario yang tadi mana yang vario? Yang 1 sama 2. Untuk yang depan dari kulinya berapa? Yang belakang? Kemudian untuk bit berapa? Berarti bisa ditarik kesimpulan perbedaan dari bit dan vario hanya di ukuran. Jadi solusinya lebih besar, ukuran jaraknya pun juga lebih besar karena volume sepeda motornya juga lebih besar. Bisa dimengerti? Silakan dipasang kembali ke tempatnya.
Sini Mas. Ini di torsi. Berapa torsinya? Yang depan 53. Pak, ini adanya depan boleh sih Pak, buat gini. Gak apa-apa. 5 depan. Ya. Baik. Udah, silakan ditutup. Dan dirapikan alat-alatnya. Ini sudah ditorsi. Sudah. Silakan ditutup, dirapikan alat-alatnya. Dari sini kelihatan angka jarumnya. Go duduk aja Go. Biar kelihatan angka jarumnya ini. 49 ya. Sudah selesai? Sudah, silakan kembali ke tempatnya. Ditaruh di bawah. Bawah sini. Semuanya ya. Duduk dulu di sini. Sudah dan cepat. Waktunya kurang 5 menit. Udah. Udah. Silakan dinyalakan dulu kelompok ini. Kelompoknya Zaril dinyalakan dulu sepeda motornya, dicek. Enggak pas. Ini aman? Baik, sudah aman. Coba digas. Udah, enggak apa-apa, bensinnya habis. Oke, kelompok ini belum selesai. Ayo. Sudah cukup. Sudah, untuk kelompok yang sudah selesai silakan kembali ke tempat kalian masing-masing. Iya. Los. Kontrak. Motor, Pak. Gurane Zaril. Udah. Istirahat begini. Ayo, sudah selesai. Dirapikan alat-alatnya, ditaruh di tempatnya. Ya? Bisa. Silakan dinyalakan. Starter. Gak kuat. Diokleng.
Pakai kaki no. Digas. Udah, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Udah, kayak ada yang bocor tadi suaranya. Udah, dimatikan. Silakan kembali ke tempat. Ayo. Ayo silakan kembali ke tempat. Sudah semuanya. Diogleng. Diogleng. Udah ya. Udah, silakan duduk semuanya. Sudah diperhatikan. Baik, sebelum Bapak akhiri untuk pertemuan kali ini sudah bisa semuanya? Sudah, silakan dikumpulkan KPD-nya. Baik, Bapak amati, kemudian Bapak ikut meninjau juga, kalian sudah bisa mempraktekkan cara mengukur, kemudian memeriksa secara visual maupun menggunakan alat bantu. Jadi kalian sudah bisa memahami tujuan pembelajaran pada pagi hari ini sampai siang hari ini. Untuk penyampaian Bapak, apakah sudah jelas apa belum? Sudah jelas. Sudah menyenangkan? Bisa dipahami semuanya? Untuk kedepannya kita akan lanjut untuk materi berikutnya, yaitu kampas ganda. Jadi kita membongkar kampas ganda seperti yang pagi hari ini kita lakukan. Untuk kelompok yang paling terbaik, Bapak kasih hadiah, yaitu voucher sejumlahnya 4. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Dah. Sebelum kita akhiri, Mas Zaril, ketua kelasnya, silakan dipimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa agar dapat menerima ilmu dari Allah. Doa mulai. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu untuk kalian semuanya. Ya, silakan istirahat.